Selamat malam berkah dalam. Kami dari keluarga Albertus mengucapkan selamat hari keluarga. Semoga semua sehat-sehat, sukacita penuh damai, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Amin. Selamat malam. Selamat bertemu kembali. Puji Tuhan. Kami keluarga dari Eko Dan Rina mengucapkan selamat merayakan bulan keluarga. Semoga keluarga kita selalu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jaga kesehatan, selalu sehat, jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. salam dari Salam kami. dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat malam semua teman-temanku yang di keluarga Emos. Kami mengucapkan selamat bulan keluarga. Tuhan memberkati dan memberi kesehatan, dan Tuhan Yesus bersama kita. Amin. Keluarga yang dikasihi Tuhan, di masa pandemi seperti ini kita semua merasakan hal-hal yang sulit, dan kita masing-masing rindu untuk bertemu satu dengan yang lain dalam ibadah di gereja. Minggu pagi ini kami menyiapkan untuk ibadah bersama keluarga yang lain. Setiap minggu pagi kami menyiapkan tempat seperti yang terlihat ini dan menunggu keluarga-keluarga yang lain bergabung untuk ibadah di rumah kami. Selamat menghayati bulan keluarga. Tuhan Yesus memberkati dengan damai sejahtera. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah memasuki minggu biasa ke-13. Mari bersama menyatukan hati mengucap syukur kepada Tuhan serta mengawali ibadah minggu ini dengan berdiri. Perisai umatnya yang
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah kita berlangsung di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadi sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Dipersilakan duduk. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, merendahkan diri seringkali tidak menjadi pilihan hidup. Gengsi, merasa sebagai pihak yang kalah, serta rasa takut atau khawatir direndahkan, dikuasai oleh orang lain menjadi alasan tidak dipilihnya sikap tersebut. Padahal Tuhan menghendaki manusia agar bersikap merendahkan diri sebagaimana yang diteladankannya. Ia yang Maha Kuasa berkenan merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dunia butuh sikap merendahkan diri agar damai sejahtera tercipta di bumi ini. Damai sejahtera di dalam rumah tangga, gereja, masyarakat, bahkan seluruh ciptaan. Surga hidupku, asal Kau ada, yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus Kristus telah memberikan teladan dengan rela merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Hendaknya kita mampu meneladani sikap itu dengan bertumbuh menjadi pribadi yang merendahkan diri, dengan keyakinan bahwa Tuhan memberkati orang yang merendahkan diri. Namun seringkali kita berlaku meninggikan diri dan sombong. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami memohon pengampunan dosa. Marilah kita mengakui dosa kita di dalam doa pribadi. Demikianlah pengakuan kami ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Jemaat dipanggil berdiri. Bersama kita menerima pewartaan anugerah pengampunan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kepada Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, malah kita tanggapi berita anugerah dari Tuhan. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena kasih dan kemurahan-Mu nyata dalam hidup dan kehidupan kami sampai hari ini. Engkau memampukan kami untuk menjalani hidup dengan baik. Engkau memampukan kami untuk menjalankan tugas-Mu dengan syukur. Engkau memampukan kami membangun kehidupan keluarga dan kehidupan di tengah masyarakat kami melalui apapun yang kami usahakan. Dan hanya Engkau yang mengingatkan kami supaya sebagai umat Tuhan kami dimampukan untuk senantiasa menghadirkan damai sejahtera. Oleh karena itu teguhkanlah kami saat ini melalui firman yang hendak kami dengarkan,
sehingga kami dimampukan kembali untuk melanjutkan dan menjalankan karya Tuhan di tengah-tengah kehidupan sesama kami. Hamba-Mu yang Tuhan perkenankan untuk memberitakannya, Tuhan berkati dan urapan Roh Kudus berlaku sampai akhir ketika kami mewartakan firman-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-23, ayat pertama sampai dengan yang ke-12. Injil Matius pasal yang ke-23, ayat pertama sampai dengan 12. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan. Haleluya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan karena pada kesempatan ini kita boleh bertemu kembali melalui ibadah, dan semoga kita senantiasa merasakan berkat, kekuatan, dan apapun yang kita alami dalam hidup. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada kesempatan ini diberi tema merendahkan diri, Tuhan memberkati. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kebalikan dari kata merendahkan diri berarti meninggikan diri. Dan sebelum kita mampu untuk merendahkan diri, bukan perkara mudah untuk menekukkan diri atau menelukkan diri kita. Sebab usia tidak menjadi ukuran orang bisa dan mampu menunjukkan kerendahan hatinya. Atau yang dipakai, apa yang ia punya, atau apa yang diraihnya melalui ilmu dan sebagainya, juga belum tentu memampukan seseorang untuk merendahkan diri.
Ada banyak faktor kenapa orang sulit untuk merendahkan diri. Yang pertama tentunya dirinya sendiri. Karena barangkali faktor lingkungan, faktor keluarga telah mengkondisikan dirinya untuk selalu tinggi diri atau tinggi hati. Dengan cara mungkin memanjakan atau apa-apa selalu dibantu. Sehingga kemudian ketika ia dewasa, ketika ia mandiri, ia merasa sudah tersedia dan sebagainya, maka main perintah. Bisa jadi seperti itu. Demikian pula di lingkungan atau faktor lingkungan. Ketika barangkali orang tua selalu memanjakan dia, tidak pernah mengajarkan tentang bagaimana bekerja, tentang bagaimana harus hidup dengan orang lain. Akhirnya menjadi penyumbang anak ini jadi orang yang tinggi hati. Faktor-faktor lain berkaitan dengan kesuksesan, berkaitan dengan harta, berkaitan dengan apapun yang dilihat orang. Dan sebatas itu. Itu bisa jadi menjadi penyumbang orang semakin tinggi hati atau suka meninggikan diri, ya, termasuk jabatan. Ya. Dalam firman yang kita dengarkan ini, Tuhan menyoroti berkaitan dengan jabatan itu, jabatan yang mulia, yang disandang oleh ahli Taurat dan Farisi. Dikatakan dalam ayat yang kedua, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Memang istimewa. Itu adalah simbol. Bukan secara lahiriah ada kursi Musa di Yerusalem atau di Bait Allah. Tetapi simbol keimaman termasuk kenabian Musa yang sedemikian karismatik, yang selalu dicatat oleh bangsa dan keturunannya, orang Yahudi. Keberadaan bangsa Israel di tanah perjanjian itu karena perbuatan Musa yang sedemikian. Maka orang-orang Farisi dan ahli Taurat mengkultuskan hal ini. Sehingga tidak sembarangan orang bisa menduduki jabatan Musa sebagai imam, sebagai nabi. Hanya sayangnya kemudian mereka justru menggunakan jabatan atau kedudukan itu bukan untuk semakin menjadi berkat. Namun justru seperti yang juga dikatakan oleh Tuhan, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang membebani kehidupan bangsa atau kehidupan umat Israel. Jadi karena faktor jabatan, faktor kedudukan, sulit orang untuk merendahkan hatinya. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita harus belajar merendahkan diri agar kehidupan kita menjadi berkat? Tuhan berkenan memberkati apapun yang kita jalani dan lakukan dalam hidup. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui firman ini ada beberapa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Walaupun itu tidak secara langsung atau secara lahiriah bisa diterjemahkan sedemikian rupa. Tetapi melalui simbol-simbol itu Tuhan ingin mengatakan bahwa kerendahan hati akan dirasakan betul dalam hal solidaritas bersaudara, dalam hal merasakan berkat Tuhan, dalam hal pengakuan akan dirinya kepada Tuhan. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-8. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Tuhan mengajak orang atau
orang-orang yang mendengar dia, termasuk murid-muridnya, untuk memahami bahwa sebagai seorang pengajar, yaitu rabi, atau sebagai seorang pemimpin, atau yang disebut dituakan, tidak akan berlaku dan percuma saja jikalau tidak dirasakan faidahnya kepada sesama. Maka dikatakan sekali lagi, hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Tuhan mengingatkan bahwa apa yang dilakukan dalam pengajaran itu tidak akan berhasil jika ia tidak merangkul sekelilingnya sebagai sahabat saudara. Contoh yang paling gampang ketika kita mungkin menjadi guru dan bersama dengan murid-murid. Hari ini saja sudah. Salah satu contoh, mungkin saya nggak tahu di tempat lain, yang saya tahu ketika anak saya sekolah dengan daring. Ketika gurunya yang jauh di sana memberi PR, memberi kegiatan dan sebagainya, yang merespon itu hanya 1/4 dari seluruh jumlah anak-anak yang ada di kelas itu. Dan selalu diperingatkan sampai 3-4 kali. Ya karena jauh, karena daring, dan anak-anak segitu gitu ya. Kalau tidak pernah bertemu, ditegur sapa dengan baik, hanya online to online gitu ya. Ya konsekuensinya seperti itu, atau resikonya akan seperti itu. Atau kalau tidak, kita hanya mendudukkan bahwa saya ini yang tahu, kamu baru belajar. Tentu akan membuat jarak antara yang belum tahu dan yang sudah tahu. Ada banyak contoh-contoh hal itu. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa sekalipun ada yang tidak tahu, sekalipun ada yang baru mulai, sekalipun ada yang baru bisa, sebagai yang tahu, yang memahami, mari kita ajak mereka didampingi dengan baik. Supaya mereka merasakan kehangatan. Dan kalau sudah damai sejahtera itu gampang masuknya. Demikian pula tentang seorang bapa atau yang dituakan dan pemimpin. Tuhan Yesus mengingatkan, tidak ada seorang pun di dunia ini yang berhak menyandang gelar bapa atau pemimpin yang baik, kecuali dia, juru selamat kita, maupun Allah. Dengan demikian, kita diajak untuk menyadari dalam kehidupan kita sebagai orang atau sebagai umat kepunyaan Tuhan, kalau ingin merendahkan diri, yang pertama kesadaran diri itu harus ditumbuhkan. Apa kesadaran dirinya? Bahwa sepintar-pintarnya saya itu tidak jauh lebih pintar dari yang lain. Masih ada orang-orang yang pintar di bidang-bidang lain. Sekalipun IQ-nya 240 sekian, tetapi masih akan ada yang lebih tinggi. Marilyn Monroe itu lebih tinggi daripada siapa yang terkenal? Yang terkenal jabrik, kemudian E sama dengan apa itu? E plus apa ya? Nah, lebih tinggi IQ-nya. Artinya bahwa penghargaan terhadap orang lain itu lebih penting dibandingkan dirinya. Yang kedua, kesadaran terhadap dirinya dengan Tuhan Allah. Supaya kita tidak terjebak pada sok tahu yang dikatakan Tuhan. Sok dekat yang dikehendaki Tuhan. Tetapi belajarlah selalu merendahkan diri. Tuhan, kalau Engkau berkenan, pakailah saya. Dan kalau kemudian merasa hati tidak nyaman, Tuhan ampunilah karena saya belum bisa melakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Hari-hari ini banyak orang yang seperti itu. Mungkin
merasa ini loh suara Tuhan ini dan sebagainya. Hati-hati saudara-saudara. Kita seringkali terjebak pada hal-hal yang seperti ini. Maka yang harus dilakukan adalah selalu belajarlah untuk terhubung dengan Tuhan secara pribadi. Sekali lagi, belajarlah untuk terhubung secara pribadi dengan Tuhan. Apapun bentuk doanya, apapun cara berdoanya. Mau duduk melipat tangan, merem, atau memejamkan mata, atau hanya mau diam dan sebagainya. Yang terpenting adalah dari hati kita dan kehendak Tuhan itu yang perlu kita rasakan. Nah, lalu bagaimana tandanya? Tandanya damai sejahtera di hati kita. Keyakinan kita akan tumbuh, itu tandanya. Dan yang berikutnya saudara, dan yang terakhir melalui firman ini, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ayat yang ke-11 ini yang terus harus kita wujudkan dalam kehidupan kita. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Bukan perkara mudah. Karena ketika kita barangkali menerima kritikan pedas di depan banyak orang, dikata-katai di depan banyak orang, diremehkan, dilecehkan. Kalau orang Jawa bilang, ora direken. Kita akan merasa bahwa diri kita tidak diperhitungkan sama sekali dan ngapain dan kenapa saya harus melakukan gitu kan. Seringkali begitu. Namun saudara yang terkasih, justru melalui itulah ketika kita mungkin diremehkan, ketika kita dikucilkan atau kita diapakan begitu, kita justru boleh belajar kembali. Bagaimana Tuhan Yesus Kristus yang dilecehkan tetap menjalankan tugas panggilannya, tugas pengorbanannya di kayu salib, sehingga keselamatan itu terjadi. Maka melalui firman Tuhan ini, kita diajak untuk terus-menerus belajar merendahkan diri kita seperti yang Kristus lakukan. Asal apapun yang kita lakukan, selalu terhubung dengan kehendak Tuhan. Karena kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk kehendak Bapa yang di surga. Kiranya melalui firman ini, kita diajar supaya dalam kehidupan kita, apapun yang sudah kita miliki tidak mengaburkan diri kita sebagai umat Tuhan, tapi justru semakin nyata peran kita sebagai umat Tuhan, bahwa kita adalah orang-orang yang dengan kepatuhan dan ketaatan kepada Tuhan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersama-sama bersaat teduh. Cukup. Jemaat dimohon untuk berdiri. Marilah bersama dengan seluruh gereja Tuhan Yesus di muka bumi, kita meneguhkan iman kita dengan mengucap pengakuan iman kita seperti dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama kita mengambil waktu untuk menyatakan permohonan kita kepada Tuhan. Kita doa syafaat dan nanti kita akan akhiri dalam doa Bapa kami bersama. Kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan atas kasih dan kemurahan yang telah Tuhan nyatakan di sepanjang kehidupan kami sampai hari ini melalui firman-Mu, menguatkan kami dan mengingatkan kami supaya kami sebagai umat Tuhan yang telah menerima berkat Tuhan mampu memeliharanya dengan kerendahan hati supaya menjadi berkat pula bagi sesama kami. Kiranya Tuhan memampukan kami agar dapat kami wujudkan di tengah keluarga kami masing-masing, di tengah pekerjaan, masyarakat, dan dimanapun kami berada. Sebab melalui firman ini kami diingatkan bahwa hanya dengan kerendahan hati akan ada damai sejahtera. Hanya dengan kerendahan hati akan ada keselamatan seperti yang telah kami terima melalui kerendahan hati Tuhan kami Yesus Kristus ketika Ia menjalani panggilan Tuhan di dunia ini. Sampai Ia mati di kayu salib, sampai Ia kembali bangkit dan naik ke surga, menyiapkan tempat bagi kami umat Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, mampukan kami untuk meneladan Kristus dalam banyak perkara, tanggung jawab, dan hal yang kami alami, sehingga keluarga kami merasakan berkat-Mu, sehingga siapapun yang berjumpa dengan kami juga merasakan berkat-Mu. Mampukan kami terus belajar untuk merendahkan diri, sebab bukanlah perkara mudah. Kemanusiaan kami seringkali muncul ketika kami tidak dapat menerima keadaan, ketika kami barangkali diserang kedirian kami, keberadaan kami. Oleh karena itu mampukan kami Tuhan, dan tolonglah melalui Roh Kudus agar kami dimampukan merendahkan diri dan menjadi berkat bagi sesama kami. Tidak lupa kami berdoa bagi saudara kami yang terbaring sakit. Tuhan senantiasa menguatkan, Tuhan senantiasa menumbuhkan pengharapan mereka agar saudara kami dengan upayanya kembali dipulihkan. Demikian pula bagi yang telah berusia senja, merasakan kelemahan tubuh, Tuhan senantiasa juga memberikan kekuatan dan tumbuhnya pengharapan setiap waktu, sehingga mereka dapat bersandar penuh kepada kehendak Tuhan. Ya Allah, kami ingat keadaan bangsa ini. Sampai hari ini kami masih harus berhadapan dengan pandemi wabah corona, dan sampai saat ini belum mereda. Kiranya melalui keadaan yang seperti ini, kami sebagai umat-Mu tetaplah Engkau pakai menjadi teladan di dalam menjaga kesehatan, di dalam cara kami berkomunikasi, berhubungan dengan satu dengan yang lain, supaya melalui kami, keadaan yang saat ini masih berlangsung kembali merasakan pulih, dan pemerintah dapat melanjutkan kehidupan pemberian Tuhan dengan baik. Demikian pula dengan kami. Kami menyerahkan upaya pemerintah, lembaga kesehatan, dan siapapun
yang tergerak hatinya dalam bidang kemanusiaan untuk menolong sesama. Tuhan berkati, Tuhan mampukan agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Demikian pula Tuhan, umat kepunyaan Tuhan, dan keberlangsungan kami ketika kami hidup bersama dengan saudara kami yang berbeda. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk dapat menghadirkan karya Tuhan bagi sesama kami tanpa memandang muka. Kiranya Tuhan memampukan kami menjadi teladan dan meneladani Kristus dalam hal mencintai, mengasihi, dan memberikan ampunan kepada siapapun. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati dan tuntun kami, supaya kami mampu menghadirkan karya Kristus dalam kehidupan kami sehari-hari. Terselip dosa kesalahan yang kami lakukan saat ini, kiranya Engkau mengampuni. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita ungkapkan syukur kita dengan mengaturkan persembahan yang kita dasari dengan firman Tuhan dari Filipi 4 ayat yang keempat sampai yang 7. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jemaat dimohon berdiri. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan di dalam satu nama yang terindah Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan, kami mau mengucapkan syukur buat taburan firman-Mu yang telah kami dengarkan saat ini. Kiranya mampukan kami untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan persembahan ini, kiranya berkati dan sucikanlah, sehingga persembahan ini berguna untuk melebarkan kerajaan-Mu. Dan kami juga berdoa buat saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan berkati dan beri kebijaksanaan, sehingga di dalam mengelola persembahan ini punya rasa takut akan Tuhan. Ya Tuhan, apabila di dalam mempersembahkan ini terselip dosa dan kesalahan kami mohon pengampunan-Mu.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari melanjutkan hidup pemberian Tuhan dan landaskan firman Tuhan ini supaya kita selalu dengan rendah hati menjalani panggilannya kepada sesama kita baik di tengah keluarga, masyarakat maupun dimanapun kita berada. Oleh karena itu, arahkanlah hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Pergilah dan menjalankan perutusan kita untuk menjadi saksi Kristus di tengah kehidupan ini. Kami bersedia menjadi saksi-Mu Tuhan. Marilah kita rayakan ibadah kita di tengah kehidupan ini. Kami hendak merayakan ibadah kami di tengah kehidupan kami. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.